Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab terakhir, yaitu bab berapa Mbak? Bab 6 ya. Tentang kemagnetan. Apa yang dimaksud dengan magnet? Suatu benda yang dapat tarik menarik, itu magnet. Magnet ya, satu magnet ini harus memiliki dua kutub yang berbeda. Kalau sebelahnya utara, sebelahnya itu selatan. Diingat-ingat ya, nggak boleh selatan sama selatan, nggak boleh. Tapi harus berbeda. Ya. Kalau sejenis berarti dia tolak, sejenis tolak menolak. Kalau berlainan, tarik menarik. Ya, diingat-ingat. Terus kemudian menurut bahannya, magnet itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada feromagnetik. Feromagnetik itu apa? Yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya besi, baja. Itu feromagnetik. Diingat-ingat. Terus kemudian ada yang namanya paramagnetik. Disemak juga, paramagnetik. Paramagnetik yaitu yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Contohnya aluminium. Kalau tadi kuat, fero. Sekarang paramagnetik. Terus yang ketiga ada diamagnetik. Ditolak oleh magnet, atau nggak bisa untuk masukkan dalam magnet, nggak bisa, atau ditolak oleh magnet, itu namanya diamagnetik. Contohnya apa? Emas. Nah, itu ditolak oleh magnet. Bismut juga sama ya. Terus kemudian cara memperoleh atau cara mendapatkan magnet ya, membuat magnet itu ada 3. Yang pertama yaitu dengan cara digosok tapi harus searah, tidak boleh bolak-balik. Searah ke atas, ke bawah. Tidak boleh atas bawah. Itu akan hilang magnetnya. Terus kemudian yang kedua dengan cara induksi atau didekatkan. Diingat-ingat, dengan cara induksi atau didekatkan. Ya. Coba dengan cara induksi atau didekatkan, jika atasnya ini kok ini didekatkan sama, mungkin ini magnet batang utara selatan ya, ini nggak boleh selatan, nggak boleh sama, tapi ini harus lain, utara, ini selatan. Nah, coba yang putra spidolnya mana? Terus kemudian selain induksi ada juga elektromagnetik, dialiri listrik tapi harus searah. Tidak boleh bolak-balik. Nak bolak-balik kui hilang magnetnya. Ya. Ada 3, yaitu diulangi dengan cara apa? Yang pertama menggosok, yang kedua induksi atau didekatkan, yang ketiga elektromagnetik atau dialiri listrik tapi dengan arus yang searah, tidak boleh bolak-balik. Ya. Cara menggosokkannya pun juga nggak boleh bolak-balik tapi searah. Ya. Paham ya? Terus kemudian kita masuk ke induksi elektromagnetik. Apa induksi elektromagnetik? Apa induksi elektromagnetik? Apa induksi elektromagnetik? Dibuka buku nih. Berhubungan dengan medan magnet. Apa? Yang menghasilkan listrik. Contohnya apa? Prinsip apa aja yang dipakai? Ada dinamo. Ada generator, ada transformator. Kita masuk ke transformator. Transformator masuk ke trafo. Nah, diingat-ingat trafo ya. Trafo ini dibagi menjadi 2. Ada step up sama step down. Step up berarti menaikkan. Step down menurunkan. Diingat-ingat, step up itu jumlah lilitan, kuat arus, tegangan itu kecil daripada yang primer, daripada sekunder. Tapi kalau step down ya turun,
Itu pokoknya yang sekunder ada kuat arus sekunder, ada apa namanya satunya tegangan sekunder, jumlah lilitan sekunder itu besar. Yang kedua besar daripada yang pertama, atau yang sekunder besar daripada yang primer. Ya, paham ya? Itu step up sama step down. Sekarang rumusnya. Coba semuanya perhatikan. Di sini ada yang P itu bagian atas, bawahnya S. Diingat-ingat, apakah 3 ini digunakan apa namanya sekaligus? Tidak. Mungkin ada yang pasangannya NP sama IS saja. Pokoknya urutannya seperti ini ya. Yang P di atas itu hanya punyanya N. N itu jumlah lilitan. Diingat-ingat, jumlah lilitan satuannya nggak ada satuan, biasanya pakai lilitan. Berapa lilitan? Terus kemudian V simbol dari apa V? Tegangan atau beda potensial. Ada P ada S, berarti P-nya primer, S-nya sekunder. Ojo arus. Kuat arus no. Kuat arus primer dan sekunder. Diingat-ingat, pokoknya rumusnya PP itu yang N sama V, yang I itu S-nya di atas. Ya, diingat-ingat ya. Caranya nanti dikalikan silang. Ini yang rumus trafo. Terus kemudian yang kedua ada rumus efisiensi trafo. Apa efisiensi trafo? Bukunya dibuka. Apa efisiensi trafo? Efisiensi trafo yaitu bentuk persen. Pokoknya efisiensi trafo itu ada persenannya. Diingat-ingat ya, ada persen. Jumlah persen dari daya masuk dan daya keluar. Daya masuk berarti P, primer. Daya keluar berarti sekunder. Iku dieling-eling. Ya. Di sini simbolnya koyo hono coroko kuwi. Apa ngene iki jenenge? Iya, apa iki jenenge? Ya, ini. P pertama PS per PP. Ini yang itu ada banyak rumusnya. NS dikali NP VP VS PS dikali IS per NP dikali VP dikali IP dikali 100%. Nah, banyak ini Bu, apakah semuanya ini serentak? Tidak, sesuai dengan rumusnya biasanya dua-dua, N sama V. Kalau semuanya yang efisiensi S-nya di atas, bawahnya itu P. Ya, diingat-ingat, yang atasnya S ya, yang bawahnya P, semuanya serentak. Tapi kalau trafo itu S-nya hanya punyanya I. Ya, paham ya? Paham. N apa tadi N? Jumlah lilitan. V tegangan primer maupun sekunder. I kuat arus primer atau sekunder. Langsung masuk ke contoh soal, ayo. Contoh soal halaman 80 ya. Nanti. Pakai ini loh, pakai ini. Ibu lagi. Terus halaman sekarang yang nomor ini dulu, nomor 7 coba. Nomor 7 yang nomor 8 dicoret itu karena 8 itu bawah. Sebuah transformator itu dimulai dari nomor 8. Coba dibaca nomor 7, sebuah trafo sampai lilitan primer itu masih ke nomor 7 ya, paham ya? Berarti nomor 8 dari sebuah transformator ya. Itu mungkin salah ketik wonge, ngetike wae murat marit ya. Berarti pertama yang diketahui apa? Nomor 7
Coba kalau kalian bingung lihat satuannya. Kalau V berarti depannya V. Nomor 7. VP-nya berapa? 12. VS 120 volt. Terus apa lagi? IS-nya berapa? 0,6 ampere. Sekarang yang ditanyakan. Ada lagi ya? Lilitan primer berarti N. Amit, Mbak. N apa? NP 300. 300 lilitan. L itu lilitan. Sekarang yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan NS sama kuat arus ya. IP sama I. NP apa NS yang ini? NP ya, berarti ini NS. Dah, coba yang ditanyakan, yang dicari I dulu. Ini Mas. Yang dicari I dulu. IP ya. IP apa IS? IP ya. IP berarti menggunakan rumus. Ini rumusnya, coba diperhatikan. Berarti kita yang ada yang lengkap. Yang lengkap ada P, ada S-nya apa dulu? V ya. Berarti VP per VS sama dengan IS per IP. Dilebok nih. VP ini berapa? 12 volt per 120 volt. Sama dengan IS 0,6 ampere per IP yang ditanyakan. Dikalikan silang. IP-nya yang ditanyakan ditaruh sini. IP dikali 12 volt. Sama dengan 120 volt kali 0,6. IP sama dengan 120 kali 0,6. Ada berapa? 12 kali 6. 70? 72 dibagi 12. Dibagi 12. 6 ampere. Ini 6 ampere. Ini yang I. Sekarang kita masuk yang N ya. NS ya. Spidol satunya mana? Sebelah sini ya. NS berarti kita pakai yang ada dulu. VP per VS sama dengan NP per NS. VP-nya berapa tadi? 12 kan ya? Karena hasilnya sama nanti. VS-nya berapa? 120. Terus, betul ya? Terus sama dengan NP-nya berapa? Apakah yang ditanyakan NP? 300. 300 L per NS. Dikali no silang. NS dikali 12 volt sama dengan 120 kali 300. NS sama dengan, coba 120 kali 300. 36.000 bagi 12. Berapa? 3.000 lilitan. Ya, caranya seperti itu ya. Caranya seperti itu ya. Ya. Ada yang ditanyakan? Kesuwen kok iki. Coba yang ini aja nomor 10 lagi yang paling bawah. Efisiensi trafo nomor 11. Yang nomor 11 itu nomor 10. Wes nanti baca. Coba ini langsung masuk ya. Langsung masuk ke nomor berapa ini? 10. Langsung masuk ke rumus. Yang diketahui itu ada V, VP sama VS, IS sama IP. Berarti rumusnya apa? VS per VP dikali IS per IP dikali 100%. Wes, VS-nya piro Mas? 55. Iya kan ya? 55 volt dikali IS-nya
1,5 ampere per VP-nya 220 volt dikali 0,5 ampere dikali 100%. 55 kali 1,5? 55 kali 1,5? Nantilah, Dek. Enak benar. Isi sama Mbak E. 55 kali 1,5? 82,5. 82,5 dibagi 220 kali 0,5? 110. 82,5 dibagi 110 sama dengan mboten pareng ngono sing apik. 0,75 kali 100%. 75%. Caranya seperti itu. Ya, nanti dipelajari lagi ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.